Seorang tenaga kerja asing pingsan setelah dianiaya ratusan warga yang menggeruduk perusahaan tambang emas milik asing di Desa Nanga, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Warga marah karena perusahaan melanggar kesepakatan bersama untuk tidak beroperasi sementara serta mengenai ganti rugi lahan. Puluhan aparat gabungan tak mampu meredam amarah warga sehingga tokoh masyarakat ikut membantu menenangkan massa. Untuk mengendalikan situasi, pihak Polres Ketapang menambah personil di lokasi tambang. "16 anggota Polsek Ujung Tanah Makassar diperiksa terkait insiden penembakan saat pembubaran tawuran. Dari insiden pada minggu lalu, 1 dari 3 korban penembakan tewas. Berdasarkan hasil otopsi dan pemeriksaan, 3 korban disebut mengonsumsi narkoba saat kejadian. Fakta-fakta dan juga prosedur-prosedur dilaksanakan. Nah, terkait dengan itu juga, ini kan ada senjata yang digunakan oleh personil tersebut. Nah, senjata tersebut juga sudah diamankan oleh Propam. Nantinya akan kita cek, karena memang dalam setiap prosedur penembakan itu harus jelas dari jenis senjata mana yang dilakukan penembakan dan siapa yang mempunyai organik senjata tersebut. Ini nanti akan kita dalami. Minggu malam, ratusan orang berkumpul saat kedatangan jenazah pemuda yang diduga tewas dalam insiden penembakan. Korban sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Kota Makassar karena luka tembakan di kepala. Sementara 2 orang korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Kejar-kejaran mewarnai pembubaran paksa unjuk rasa puluhan mahasiswa asal Kabupaten Bulukumba di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Pembubaran dilakukan setelah sebelumnya puluhan pengunjuk rasa terlibat saling pukul dengan petugas lantaran memaksa masuk ke gedung DPRD untuk bertemu anggota dewan. Akibatnya saling dorong hingga adu jotos pun tak terhindarkan lantaran mahasiswa mulai emosi saat dihalangi masuk ke dalam gedung. Dalam tuntutannya, para pengunjuk rasa meminta keadilan kepada anggota dewan di DPRD Sulawesi Selatan untuk segera menyetujui pemindahan jenazah non-COVID almarhumah istri Andi Basoria di Mapasule dari pekuburan khusus COVID-19 di Macanda ke kuburan keluarga di Kabupaten Bulukumba. Relokasi ratusan pedagang di Pasar Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, ricuh. Video sepeda motor yang ditumpangi 3 wanita melintas di dalam tol Jakarta Cikampek viral di media sosial. Kericuan terjadi di sebuah rumah sakit di Brazil saat bocah korban pemerkosaan akan diaborsi. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Iya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya bersama saya, Gede Satria. Dan saya Danis Anissa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, eksekusi bangunan di lahan pabrik yang berada di Cakung, Jakarta Timur berlangsung panas. Seorang ahli waris histeris menolak bangunan miliknya dibongkar petugas Satpol PP. Wanita ini histeris dan terus melawan saat bangunan miliknya akan dieksekusi oleh petugas Satpol PP. Ia terus menghalangi petugas yang akan membongkar bangunannya.
Menurut kuasa hukum pemilik lahan di Jalan Raya Cakung Cilincing, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ini sudah dimiliki sejak tahun 2000. Sesuai penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, lahan ini harus dikosongkan. Ini kita baru pelaksanaan, kita tuh kalau bicara masalah pembongkarannya ya kita baru sejak 2 minggu yang lalu lah sejak eksekusi dilaksanakan. Tapi kalau dari perkara hukumnya sendiri ya sekitar kurang lebih udah 20 tahun. Sementara menurut ahli waris, eksekusi bangunan ini dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kita nggak pernah menghadap ke pengadilan, nggak pernah istilahnya dipanggil, nggak pernah dapat peringatan. Tiba-tiba adanya eksekusi. Meski ahli waris terus menolak dan menghalangi petugas, eksekusi bangunan terus berjalan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, relokasi ratusan pedagang di Pasar Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat ricuh. Ratusan pedagang menolak dipindah karena tingginya harga sewa di lokasi penampungan. Ratusan pedagang di Pasar Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat ini protes atas rencana relokasi tempat berjualan mereka. Para pedagang ini langsung protes ke pihak pengembang pasar untuk meminta keringanan biaya sewa jika mereka tetap direlokasi. Namun dialog dengan pengembang tidak terjadi. Bahkan salah satu pedagang nyaris ribut dengan salah satu pengembang tetapi bisa dikendalikan. Para pedagang yang didominasi perempuan ini terus memohon agar relokasi tidak dilaksanakan sebelum ada kesepakatan terkait biaya sewa tempat baru. Terdata ada lebih dari 800 pedagang di Pasar Jatiasih. Mereka keberatan harga sewa yang tinggi lantaran pendapatan mereka cukup menurun, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Di sini ya? Enggak betah di sini enggak. Kita mau pindah mau, tapi dikurangin biayanya. Ya kalau masalah ngambil baru sih susah, kami pada nggak punya duit. Tapi penampungan sekiranya biayanya ditekan dikit lah, jangan sampai banyak gitu kan. Kita nggak punya duit, karena di sini nggak berada, apalagi di sana, Bang. Meski ditolak, para pedagang, pengosongan pasar tetap berjalan. Petugas gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP terus bersiaga. Rencananya ada revitalisasi di 4 pasar tradisional, yakni Pasar Jatiasih, Pasar Bantar Gebang, Pasar Family, dan Pasar Kranji. Namun revitalisasi ini mendapat sorotan karena diduga tender lelangnya tidak transparan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Akibat tidak mengikuti kesepakatan untuk tidak beroperasi sementara, perusahaan tambang emas milik asing di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat diserbu warga. Bahkan seorang tenaga kerja asing pingsan karena menjadi bulan-bulanan warga. Seorang tenaga kerja asing pingsan setelah dianiaya ratusan warga yang menggeruduk perusahaan tambang emas milik asing di Desa Nanga, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Warga marah karena perusahaan melanggar kesepakatan bersama untuk tidak beroperasi sementara serta mengenai ganti rugi lahan. Puluhan aparat gabungan tak mampu meredam amarah warga, sehingga tokoh masyarakat pun ikut membantu menenangkan massa. Untuk mengendalikan situasi, pihak Polres Ketapang menambah personil di lokasi tambang. Terakhir kita informasikan sudah kondusif, jadi kegiatan yang ada di PT Sultan Rafli sudah kita lakukan pengamanan. Dari pihak Polres sudah kita turunkan 1 SST untuk mengamankan daripada kegiatan masyarakat yang mencoba melakukan unjuk rasa di perusahaan tersebut. Kemudian kami juga sudah melakukan bersurat kepada Karo-op untuk minta penebalan daripada personil Brimob untuk menambah kekuatan pengamanan yang ada di Sultan.
Aparat kepolisian mendesak pihak perusahaan menyelesaikan masalah sengketa lahan terhadap warga, serta terkait kesepakatan yang tidak beroperasi sementara yang dilanggar oleh perusahaan. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosy Yulizar, Ayus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Edo Kondologit bersama keluarga mendatangi Polres Sorong Kota untuk meminta keadilan atas kematian GKR alias Riko yang dianiaya rekan satu selnya. Sedangkan Polres Sorong Kota telah melakukan pemeriksaan internal atas kejadian ini. Edo Kondologit bersama kerabatnya berorasi di depan Polres Sorong Kota. Mereka menuntut kejelasan atas kematian keluarga mereka yang diduga dianiaya rekan selnya. Ibu korban Rosita Urbinas histeris dan tak kuasa menahan kekesalannya. Ia menganggap ada unsur kesengajaan dengan membiarkan anaknya dianiaya dalam tahanan. Artinya ya kita hari ini menuntut, kita sampaikan undang-undang kita meminta polisi untuk mengusut dengan tuntas, siapapun yang terlibat harus dibuka dengan seterang-terangnya, tidak boleh lagi ada pembentukan opini karena berusaha melarikan diri dengan naik terus karena tembak, janganlah, stop tipu-tipu dengan cara-cara begitu. Bagi kami biarlah semua diusut tuntas dengan bukti-bukti yang tervalid ya. Sementara itu pemeriksaan internal sedang digelar Propam Polda terhadap 3 anggota piket yang bertugas saat korban dianiaya. Ini di sini ya nanti kita lakukan pemeriksaan ya, lakukan penyidikan terhadap anggota kita di situ. Kita sudah siapkan memang sarana di situ untuk pengawasan ya, CCTV termasuk monitor di situ ya, tapi di sini ya, nanti sampaikan aja. Di sini nanti akan kita dalami lagi. Nah, untuk saat itu nggak ada semua di sini. Setelah menggelar aksi, keluarga kemudian membubarkan diri dan kembali ke rumah duka. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chenry Andrew Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, video sepeda motor yang ditumpangi 3 wanita melintas di dalam tol Jakarta Cikampek viral di media sosial. Pengendara sepeda motor terjatuh setelah menyenggol mobil sport. Detik-detik 3 wanita yang menumpang satu sepeda motor melintas di tol Jakarta Cikampek tepatnya di kilometer 8 terekam kamera warga. Ketiganya kemudian terjatuh karena motor menyenggol motor sport saat akan masuk ke jalur lambat. Video amatir lainnya memperlihatkan saat 3 wanita yang menumpang satu sepeda motor ini tengah berhenti di jalur cepat. 2 video amatir yang merekam kejadian ini pun viral di media sosial. Tak hanya luka lecet karena terjatuh, polisi juga menilang ketiganya karena tidak menggunakan helm, tidak membawa surat kendaraan, serta surat izin mengemudi. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengkonfirmasi ketiga perempuan tersebut adalah adik kakak dan satu adalah teman main. Tapi yang jelaskan memang mereka melanggar. Ada 3 pelanggaran yang ditangkap. Pertama, mereka masuk ke jalan tol. Artinya ini kan pelanggaran rambu karena tidak boleh sepeda motor itu masuk ke jalan tol. Ada rambu dilarang masuk bagi sepeda motor. Kemudian yang kedua, mereka tidak menggunakan helm. Kemudian yang ketiga, mereka tidak punya SIM pengendaranya. Jadi 3-tiganya ini kemudian dilaksanakan penindakan dengan tilang. Ketiga pengendara sepeda motor kemudian dijemput orang tuanya karena sudah diperbolehkan pulang. Sementara kasusnya diserahkan ke unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, motor masuk tol bukan kali ini saja terjadi. Hal serupa juga pernah terjadi di tol Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Iya, pemotor masuk tol karena tidak hafal jalan dan menggunakan aplikasi penunjuk arah. Pengemudi motor metik ini terus tancap gas meski melintas tol otomatis Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Laju kendaraannya akhirnya terhenti setelah sejumlah petugas dan pengendara mobil memberikan peringatan agar tidak melewati gerbang tol. Dalam kondisi kebingungan, pemotor yang diketahui asal Cilacap akhirnya berbalik arah dan mengikuti petunjuk petugas agar keluar tol menuju jalan umum. Menurut petugas Transmarga Jawa Tengah, pemotor metik melaju dari Cilacap menuju Banyumanik, Kota Semarang, lantaran tak hafal jalan. Kemudian pengemudi menggunakan aplikasi penunjuk arah. Tadi beliau dari arah Cilacap, Pak, tujuan Banyumanik.
berhubung menggunakan map, biasa menggunakan map di Google, jadi salah masuk ke area tol. Tapi begitu nyampe ke gerbang, petugas langsung mencegat dan diarahkan oleh petugas kami, security, untuk putar balik, tapi lewat jalan luar akhirnya diarahkan supaya beliau tidak lagi masuk tol. Guna mencegah kembali adanya pemotor yang masuk ke jalan tol, petugas Transmarga Jawa Tengah disiagakan di gerbang tol Bawen. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. DPR RI meminta pengkajian lebih dalam terkait permohonan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan jalur khusus pesepeda di jalan tol. Kajian harus meliputi regulasi serta keuntungan dan kerugian adanya jalur sepeda di jalan tol. Permohonan penggunaan satu ruas jalan di jalan tol lingkar dalam Jakarta untuk pesepeda oleh Pemprov DKI Jakarta menuai pro dan kontra. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengungkapkan permohonan jalur sepeda di jalan tol perlu kajian yang lebih mendalam. Saya pikir untuk sepeda masuk jalur tol itu mesti kita kaji lebih mendalam, apalagi ada undang-undang jalan tol dan sebagainya. Nanti kita lihat dari segi manfaat dan mudaratnya. Karena ini selain juga menjadi polemik soal jalan tol ini, memang mesti ada kajian yang lebih mendalam. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta hingga kini masih menunggu respon Kementerian PUPR terkait permohonannya. Jalur sepeda di tol dinilai mampu menekan volume pesepeda pada akhir pekan. Keselamatan pesepeda pun akan diperhatikan. Jadi sebagaimana yang kami lakukan pada jalur sepeda sementara Sudirman Tamrin, itu juga akan ada petugas yang patroli. Jadi petugas patroli akan ngelup juga di sana, begitu ada yang berhenti itu akan diminta untuk terus melakukan pergerakan, ada yang nongkrong atau kokong-kokong juga akan dilakukan penggebahan. Dan kemudian pada saat sebelum jam 9 ini akan ada petugas yang akan menyisir. Jadi artinya sebelum jalan tol ini dibuka, petugas akan menyisir baik dari sisi selatan maupun sisi utara. Itu akan kemudian bersama-sama melakukan penyisiran untuk mengarahkan para pesepeda keluar tol. Dan kemudian setelah dinyatakan steril dari kendaraan pesepeda, maka kendaraan bermotor bisa dibuka untuk kembali berfungsi sebagaimana biasanya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan surat ke Kementerian PUPR. Surat berisi permohonan agar dapat menggunakan satu lajur tol dalam kota, yakni tol Kebonanas Tanjung Priuk untuk sepeda road bike. Tim Liputan iNews melaporkan. Terdakwa kepemilikan narkoba Vanessa Angel menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di iNews Pagi.